Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu Guru Hebat. Saya Ganisa Samputri Perdana dari SDN Selosari 1, CGP Angkatan 7 Kabupaten Kediri, Jawa Timur akan mempresentasikan Modul 3.2 Demonstrasi Kontekstual Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Dalam menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.2 tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari Bapak Fasilitator Bapak Teguh Supriyati dan pengajar praktik Ibu Ida Yuliastuti. Tujuan pembelajaran khusus 1. CGP dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. Kedua, CGP dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bakja dari tayangan video yang ada. Ketiga, CGP dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. Keempat, CGP dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan contoh video praktik baik ini. Penugasan demonstrasi kontekstual modul 3.2. Yang pertama, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Ketiga, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? 4. Kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bakja? 5. Apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? 6. Apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu bagaimana pemanfaatannya? Berikut link video yang akan saya analisis. Video selengkapnya dapat dilihat dari link berikut. Penugasan pertanyaan yang pertama yaitu kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Visi tersebut adalah terwujudnya murid yang berkarakter baik, kreatif, kolaboratif, dan peduli lingkungan dalam merdeka belajar. 2. Apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Prakarsa perubahannya yaitu mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta menjadi penyemangat belajar murid secara berkelanjutan. 3. Apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Pertanyaan utamanya yaitu bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta menjadi penyemangat murid secara berkelanjutan. 4. Kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bakja? Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, bagaimana menumbuhkan semangat belajar pada murid dan bagaimana cara menciptakan kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Tindakan yang dilakukan yaitu 1. Melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan mendiskusikan prakarsa perubahan yang akan dilakukan dengan rekan sejawat. 2. Guru meminta pendapat murid untuk mengidentifikasi hal-hal apa saja yang bisa meningkatkan semangat belajar murid.
3. Guru menuliskan di papan tulis mengenai penyemangat belajar untuk kemudian mendiskusikannya dengan murid. Kegiatan tindakan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bakca kedua yaitu A. Ambil pelajaran. Dengan pertanyaan, kegiatan apa saja yang dilakukan untuk mengidentifikasi harapan murid agar semangat belajar? Yang kedua, bagaimana strategi untuk menggali inspirasi kelas impian murid? Tindakan yang dapat dilakukan: 1. Guru meminta pendapat murid untuk mengidentifikasi hal-hal apa saja yang dapat meningkatkan semangat belajar. Tindakan yang kedua, guru meminta murid untuk menceritakan hal-hal yang disukai dari kelasnya. Ketiga, guru memfasilitasi murid untuk melakukan survei secara langsung pada kelas 2 dan 6 yang memiliki beragam karya siswa yang ditempelkan pada dinding kelas, sehingga murid mempunyai gambaran suasana kelas yang menyenangkan. Kegiatan tindakan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bakca ketiga, yaitu gali mimpi. Pertanyaannya: 1. Apakah dengan kegiatan menghias ruang kelas menjadi nyaman dan menyenangkan dapat meningkatkan semangat belajar murid? Yang kedua, apa yang dilakukan guru untuk menggali keinginan murid dalam menumbuhkan semangat belajar murid? Tindakan yang dilakukan: 1. Guru mengajak murid untuk membayangkan kelas yang nyaman dan menyenangkan sehingga dapat menumbuhkan semangat murid dalam belajar. 2. Guru mengajak murid untuk menggambarkan kelas yang mereka bayangkan, yaitu kelas yang nyaman dan menyenangkan secara berkelompok dengan peralatan yang telah disediakan oleh guru. Ketiga, guru mengajak murid mempresentasikan hasil gambaran mereka mengenai kelas yang nyaman dan menyenangkan. Kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bakca keempat C, jabarkan rencana, yaitu dengan pertanyaan, apa saja kegiatan yang harus dilakukan untuk mewujudkan kelas impian, kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Tindakan tersebut adalah: 1. Murid diajak berkontribusi untuk menentukan kebutuhan dalam mewujudkan kelas impian. Kedua, guru bertanya kepada murid tentang hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kelas impian, kelas yang nyaman dan menyenangkan yang menjadi penyemangat dalam belajar. 3. Guru membantu murid mendata berbagai kebutuhan dengan menuliskannya di papan tulis. 4. Guru merencanakan pembagian tugas kerja. Kegiatan tindakan yang dilakukan oleh guru yang menggambarkan tahapan bakca kelima, yaitu A. Atur eksekusi, dengan pertanyaan: 1. Siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan kelas impian, kelas yang nyaman dan menyenangkan yang menjadi penyemangat dalam belajar? 2. Kapan waktu pelaksanaannya? 3. Bagaimana pelaksanaan kegiatannya agar sesuai dengan yang diharapkan? Tindakan yang dilakukan: 1. Melibatkan murid dalam menentukan pembagian tugas kelompok. 2. Guru bersama murid menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan. 3. Guru membimbing murid melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan, yaitu mewujudkan kelas impian, kelas yang nyaman dan menyenangkan, yang menjadi penyemangat dalam belajar. Tindakan yang keempat, yaitu murid bekerja sama mengatur ruang kelas agar nyaman dan menyenangkan, sehingga menjadi penyemangat mereka dalam belajar. Pertanyaan penugasan yang kelima yaitu, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video tersebut?
Guru sebagai pemimpin pembelajaran yang mampu mengelola sumber daya di kelasnya dengan menggunakan pendekatan berbasis aset, dengan menggali kemudian memetakan modal atau kekuatan untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Guru sebagai pemimpin pembelajaran yang mampu berkolaborasi dengan teman sejawat dan juga berkolaborasi bersama murid untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Peran berikutnya, guru sebagai pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu dengan melibatkan murid secara penuh dalam mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Modal utama yang dimanfaatkan oleh pembimbing pembelajaran dalam tayangan video yang ketiga yaitu modal fisik, di mana dalam video tersebut memiliki ruang kelas yang luas sehingga murid mudah untuk berkreasi mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Yang kedua, memanfaatkan sudut-sudut kelas dan prasarana yang belum digunakan secara maksimal. Yang ketiga, memiliki ruang kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar, yakni ruang kelas 2 dan kelas 6 yang dijadikan sebagai percontohan. Sedangkan modal yang keempat ada modal agama atau budaya, di mana dalam tayangan tersebut modal agama dan budaya dapat kita lihat dari sikap santun, kerjasama dan gotong royong yang sudah membudaya sehingga memudahkan murid untuk berkreasi mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Berikutnya modal yang kelima, terdapat modal lingkungan atau alam. Terlihat dalam video tersebut, pemimpin pembelajaran memanfaatkan bahan-bahan yang ramah lingkungan yang tersedia di lingkungan sekitar murid untuk menghias kelas. Kemudian modal yang keenam ada modal politik. Terlihat dalam video modal politik di situ yaitu memiliki kepala sekolah yang siap mendukung setiap perubahan positif melalui kebijakan-kebijakan yang mengakomodir kepentingan warga sekolah dan demi peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Modal utama yang terakhir yaitu yang ketujuh ada modal finansial, yakni adanya dana BOS yang dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dalam hal ini yaitu untuk pembiayaan bahan ataupun kebutuhan dalam mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Demikianlah presentasi dari tugas demonstrasi kontekstual modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.